Ada kekhawatiran pemulihan bakal lambat. Tidakkah ini menggambarkan bahwa pemerintah sendiri kesulitan untuk menangani ini? Diakui bahwa banyak kendala di lapangan, bukan berarti membuat pemerintah menyerah. 16 hari sudah berlalu, tapi ternyata masih banyak wilayah yang terisolir. Maka boleh jadi masyarakat meninggal itu bukan karena bencananya, tapi karena kelaparan. Ada kekhawatiran nggak sih sebetulnya dari pemerintah kalau bantuan asing itu masuk ke Indonesia? Rosni, Sabtu 13 Desember, pukul 10 malam di Kompas TV. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudowisno Andiko menyebut motif pengeroyokan karena pelaku tak bisa menerima upaya debt collector yang ingin mengambil motor salah satu rekannya yang juga polisi. Saat meninjau posko pengungsian di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto mengecek dapur umum untuk memastikan makanan untuk pengungsi cukup. Polisi menetapkan 2 tersangka kasus penipuan berkedok wedding organizer Ayu Puspita. Polisi mengatakan ada 207 aduan. Kerugian korban mencapai 11,5 miliar rupiah. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya, Cindy Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 13 Desember 2025. Kami mulai dengan ragam peristiwa. Diduga akibat pengemudi mengantuk, sebuah mobil terguling setelah menabrak warung dan sepeda motor di Klender, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Mobil rusak parah dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini. Pengemudi mobil bilang kecelakaan karena dirinya mengantuk saat berkendara hingga kehilangan konsentrasi. Tidak ada korban dalam musibah kecelakaan ini, sementara mobil yang terguling langsung dievakuasi petugas dibantu warga sekitar. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Ya saya tiba-tiba lah bangun udah jatuh. Oh tertidur. Oh. Ini dari arah mana mau kemana Om? Dari keluar tol dari Jawa Pak. Oh, Om dari Jawa. Baru pulang. Ya. Kecelakaan tunggal juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. Truk tronton pengangkut pupuk urea dari Palembang, Sumatera Selatan terjun ke sungai setelah menabrak besi pembatas jembatan. Akibat kecelakaan ini, seluruh muatan pupuk yang akan dibawa ke Rembang tumpah berserakan di sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi mengaku mengantuk dan kelelahan karena sudah 2 hari 2 malam belum tidur. Pokoknya nggak sadar. Saya sadar itu udah tercemplung ini. Dari Palembang itu hari Kamis. Hari Kamis ya, berarti sudah 2 hari 2 malam ya. Nggak sampai Belum tidur. Peristiwa lainnya, rumah 2 lantai di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan hangus terbakar Sabtu siang.
Dari rekaman video amatir, api terlihat membakar lantai 2 sebuah rumah mewah di Jalan Kelapa 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 pemadam kebakaran. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting. Yang terbakar rumah 2 lantai. Area terbakar kurang lebih 6x8 atau 48 meter persegi. Dugaan sementara fenomena kelistrikan. Beranjak ke berita kriminal, Saudara. 6 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan 2 debt kolektor hingga tewas di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut motif pengeroyokan karena pelaku tak terima upaya debt kolektor yang ingin mengambil motor salah satu rekannya yang juga polisi. Proses pidana terhadap 6 polisi ini akan berjalan bersamaan dengan proses sidang etik. Para tersangka dijerat pasal penganiayaan berat hingga menewaskan 2 orang debt kolektor. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ketika kedua debt kolektor korban memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit. 6 polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan 2 debt kolektor di TMP Kalibata. Karopenmas di Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pengeroyokan bermula saat debt kolektor mencoba mengambil motor salah satu polisi hingga berujung pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku. Polisi juga telah menghitung biaya perbaikan dari sejumlah kios dan kendaraan milik warga yang dibakar usai 2 debt kolektor tewas dikeroyok. Namun polisi belum memproses hukum kasus pembakaran kios karena belum ada laporan yang diterima. Dari warga sekitar, termasuk rumah yang kaca dipecahkan, warung yang dibakar, dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita. Nah, ini yang akan kami coba untuk membahas apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk laporan polisi itu sudah masuk. Pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut. Imbas pembakaran sejumlah kios usai pengeroyokan 2 debt kolektor, sejumlah pedagang belum dapat kembali berjualan. Pedagang mengaku mengalami kerugian yang cukup besar akibat peristiwa ini. Mereka berharap mendapat bantuan untuk memulihkan usaha mereka. Kami mewadahi UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Peristiwa pembakaran kios terjadi usai 2 debt kolektor dikeroyok hingga tewas terjadi pada Kamis sore di kawasan TMP Kalibata. Pengamanan terhadap kawasan ini pun diperketat usai peristiwa pengeroyokan. Tim Liputan Kompas TV.
Pasca pembakaran, kawasan TMP Kalibata masih dijaga ketat polisi. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Hanil Revelino. Rahma, selamat petang. Sore ini pedagang sudah bisa kembali berjualan kah? Gambarkan kepada kami kondisi terbaru. Iya, Cindy dan juga saudara, kalau kita melihat dan juga memantau dari kemarin hingga saat ini, kami pantau tadi untuk kondisinya pedagang ini belum bisa berjualan di sini. Akan ditujukan oleh juru kamera Kompas TV Hanil Revelino bagaimana dengan kondisi di sini. Beginilah Cindy dan juga saudara kondisi di kawasan kios Kalibata yang terbakar pada Kamis malam. Kalau kita melihat di tempat saya melaporkan ini, di depan ini hanya ada sisa kios-kios ini tidak terbakar, tapi kalau kita melihat jauh ke sana, Cindy dan juga saudara, ini beberapa kios ini habis terbakar, termasuk dengan lapak yang didirikan atau tenda yang ada di kawasan depan TMP Kalibata ini. Kalau informasi yang kami dapatkan, Cindy dan juga saudara, ada sekitar 14 lapak pedagang yang rusak dan ini 2 kios terbakar atau rusak berat dan 2 rumah warga ini juga mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah begitu Cindy, dan ada 4 unit mobil dan 7 unit sepeda motor yang rusak. Kalau kita melihat Cindy dan juga saudara, kami melihat tadi beberapa pemilik kios dan juga pedagang di sini membersihkan puing-puing bekas kebakaran dan mereka memantau kembali kios-kios mereka begitu. Dan terkait dengan pengamanan, tidak jauh dari lokasi ini tempat saya melaporkan, di depan saya ini sekitar 100 meter masih ada polisi dari Polda Metro Jaya ini melakukan pengamanan begitu ya. Mereka juga ada mobil rantis yang berjaga di sini dan beberapa banyak dari polisi juga berjaga di sini juga saudara. Kalau kita merunut kembali bagaimana kejadiannya, ini bermula ketika dua debt collector mengalami kekerasan dari beberapa orang, dan usai dari kekerasan tersebut beberapa massa juga mendatangi kawasan di depan TMP Kalibata dan melakukan pengrusakan dan juga melakukan pembakaran hingga terjadi pembakaran. Dan usai dari pembakaran tersebut juga dari polisi ini juga sudah menetapkan beberapa tersangka, ada 6 tersangka ini yang berkaitan dengan pengeroyokan kepada debt collector tersebut. Dan sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan, Cindy dan juga saudara, yang merupakan ke-6-nya adalah anggota polisi, yaitu ada Brigadir IAM, Brigadir 2 JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AN. Dan semua dari tersangka ini juga sudah dijatuhi begitu ya, ada pasal yang dijerat, itu adalah pasal 170 ayat 3 KUHP. Dan terkait dengan bagaimana untuk dari kondisi saat ini, dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga berharap kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban begitu agar tidak tersulut dan menyerahkan semuanya untuk penanganan kasus ini kepada polisi. Dan kita tunggu nanti bagaimana dengan penjelasan dan juga bagaimana dengan penyelidikan polisi terhadap untuk kebakaran yang terjadi di depan TMP Kalibata ini. Cindy. Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan Hanil Revelino, terima kasih atas laporan Anda. Sesaat lagi di Kompas Petang, TNI Angkatan Udara melaksanakan misi pengangkutan peralatan kelistrikan milik PLN di Bandara Malikus Saleh, Lok Sumawe, Aceh. Pesawat Hercules membawa 6.021 kg logistik PLN yang dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak bencana. Temui pengungsi di Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan segera mengatasi sejumlah persoalan seperti kurangnya air bersih dan rusaknya fasilitas umum.